Salam saudara-saudara. Seri pelajaran episode 1. Sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani, rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa? Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Kasih Allah ini dapat kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah. Sekarang rencana Allah ini dapat kita baca dalam Yohanes 10 ayat 10b. Di situ tertulis, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Itulah kasih dan rencana Allah. Nah, apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan itu? Sebabnya ada pada hukum yang kedua, yaitu manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Ya, Roma 3 ayat 23, manusia penuh dosa. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuan dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa, dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Ya. Jadi manusia terpisah dari Tuhan Allah. Ini dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita gambarkan, Tuhan Allah itu maha suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada suatu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain. Namun gagal disebabkan karena dosanya. Nah, hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kristus telah mati untuk menggantikan kita. Roma 5 ayat 8. Di situ tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi Kristus telah mati menggantikan kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6, Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya, itu adalah bukti bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit dan disaksikan oleh saksi-saksi. Ya, itu. Nah,
Kristus adalah satu-satunya jalan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi satu-satunya yang berani memberi jaminan hanya Tuhan Yesus, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa, yaitu surga. Jadi hanya melalui Yesus. Ini Yohanes 14 ayat 6. Nah, Tuhan Allah dan manusia yang penuh dosa dijembatani oleh Yesus. Jadi Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Jadi saudara, tidak cukup hanya mengetahui ketiga hukum ini. Ada hukum keempat, yaitu kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita harus menerima Kristus. Nah, kita menerima Kristus dengan iman. Ini sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita harus sungguh-sungguh dengan iman menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan dan kemauan. Karena itu, tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja, atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Ya. Di sini ada dua lingkaran yang menggambarkan dua macam kehidupan. Ya. Yang pertama itu hidup yang dikuasai oleh si aku. Ya. A itu si aku atau diri sendiri yang bertahta dalam hidup. Kristus di luar kehidupan. Segala keinginan dikuasai oleh si aku berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Yang kedua, hidup yang dikuasai oleh Kristus. Jadi, Kristus telah bertahta di dalam hidup. Si aku turun tahta. Semua keinginan dikuasai oleh Tuhan Allah yang tak terbatas kekuasaannya dan menghasilkan keserasian sesuai dengan rencananya. Nah, kalau melihat lingkaran ini, lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Nah, kalau saudara belum menerima Kristus secara pribadi, berikut menjelaskan bagaimana saudara dapat menerima Kristus. Sebagai satu tindakan kemauan, saudara dapat menerima Kristus sekarang juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Jadi, berdoalah dengan kata-kata saudara sendiri.
Tuhan Allah mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara. Berikut adalah satu saran doa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau menjadi juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasai tahta hatiku, bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jika doa ini menyatakan keinginan hati saudara, saudara dapat berdoa dengan iman, mengundang Kristus untuk menguasai hidup saudara. Jadi, jika saudara telah berdoa, mengundang, dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, maka Kristus yang diwakili Roh Kudus telah ada dalam hati saudara. Nah, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau kita sudah menerima Dia, Yesus Kristus Anak Allah, maka kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kita harus senantiasa bersyukur dengan melakukan segala perintahnya, karena kita telah diselamatkan. Nah, setelah kita menerima Kristus, bagaimana dengan perasaan? Janganlah kita bergantung pada perasaan. Jaminan iman kita bukanlah perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu bisa kita ilustrasikan dengan bagan kereta api yang menggambarkan hubungan antara kenyataan, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil untuk membuat kereta api berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Demikian juga, sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, melainkan kita harus mendasarkan iman kita pada janji Allah dalam firman-Nya. Jadi, sejak saudara menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan saudara, termasuk Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada dalam hati saudara. Dosa-dosa saudara telah diampuni. Saudara telah menjadi seorang anak Tuhan. Saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudara. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup saudara. Bagaimana selanjutnya? Berikut ada saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Sebagaimana dalam Galatia 3 ayat 11 dikatakan bahwa karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan saudara untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan saudara, serta mempraktekkan hal-hal berikut. Kalau kita lihat kata tumbuh, T, tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. U, usahakanlah membaca Alkitab setiap hari. M, mintalah kepada Tuhan supaya saudara dapat menaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab. B,
Biasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Usahakanlah untuk mempercayakan setiap segi kehidupan saudara kepada Tuhan. Dengan demikian, maka saudara dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu hari lepas hari. Hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara sehari-hari. Pentingnya mengikuti ibadah dan penelaan Alkitab. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan saudara dengan orang-orang Kristen yang lain. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah seri pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.